Assalamualaikum, jumpa lagi dalam channel YouTube Rumah Pintar Sains bersama Mami Cici dan Kakak Dian. Hari ini, sahabat pintar, kita akan belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Kakak tahu nggak sifat-sifat cahaya apa saja? Tahu apa saja? Cahaya dapat dipantulkan. Ya, oke. Cahaya dapat melambat lurus. Ya. Cahaya dapat diuraikan. Ya. Cahaya dapat dibiaskan. Ya. Ternyata sifat-sifat cahaya banyak sekali, sahabat pintar. Nah, sekarang yuk ikutin kita bagaimana sih sebenarnya sifat-sifat cahaya. Cahaya yang pertama bisa mengalami pemantulan. Sekarang coba kakak berdiri. Kita akan menunjukkan bahwa cahaya bisa dipantulkan. Ini adalah cermin datar. Coba sekarang kakak lihat. Kakak sekarang bercermin. Nah, kakak bisa melihat enggak bayangan kakak di dalam cermin datar? Bisa. Tinggi kakak dengan tinggi bayangan sama tidak? Sama. Sama. Kemudian jaraknya kakak ke cermin sama enggak kira-kira dengan jaraknya bayangan ke cermin ini? Sama. Kakak terbalik apa tegak nih? Tegak. Nah, kenapa kita bisa melihat bayangan pada cermin datar? Tentu karena cahaya bisa mengalami pemantulan. Dan sahabat pintar, sifat-sifat dari cermin datar adalah tinggi bendanya sama dengan tinggi bayangan. Jarak benda ke cermin dengan jarak bayangan cermin adalah sama dan tegak. Ya, kita lanjutkan lagi. Sifat yang kedua untuk cahaya, bahwa cahaya bisa mengalami pembiasan. Nah, yuk sekarang kakak nih yang percobaan. Kakak udah nyiapin apa nih? Oke, botol atau gelas berisi air. Berisi air. Coba. Nih pensil. Ya. Oke, dimasukkan. Nah, kira-kira ada perbedaan enggak ketika pensil sebelum dimasukkan dan dimasukkan pada botol berisi air? Tampak seperti apa tuh? Seperti bengkok. Seperti bengkok. Berarti mengalami apa nih cahayanya nih? Mengalami pembiasan. Coba kakak, kenapa? Kemudian pensil, nih kita lihat dulu ya, ketika di sini garis putihnya ini lurus. Tapi ketika kemudian kita masukkan ke dalam botol yang berisi air, ternyata tampak patah, tidak lurus. Itu menunjukkan bahwa cahaya mengalami pembiasan. Coba kakak, kenapa mengalami pembiasan? Karena cahaya melewati dua medium yang kerapatannya berbeda. Melewati dua medium yang kerapatannya berbeda, yaitu udara dan air, sehingga seolah-olah kita melihat bahwa bendanya mengalami pembengkokan. Ini salah satu bukti bahwa cahaya mengalami pembiasan. Nah, berikutnya yang ketiga, kita akan melihat pembentukan bayangan pada lensa cembung. Yuk kak. Nah, sahabat pintar, nih di sini Mami dan kakak sudah menyiapkan beberapa alat yang sangat sederhana. Ini apa kak? Lilin. Lilin ini kita gunakan sebagai benda. Nah, oke, kita letakkan dulu lilin ini di dalam gelas. Tunggu. Oke, sebentar. Ini kak menunjukkan bahwa benda juga bisa mengalami perubahan wujud loh. Nih, ketika dipanaskan dari padat bisa mengalami apa? Cair, meleleh. Oke. Bendanya kita letakkan di sini. Nih, kemudian kita siapkan lensa cembung. Lensa cembung lensa positif apa negatif kan? Lensa yang positif dan sifatnya adalah memfokuskan cahaya. Oke, ini adalah lensa cembung dan ini adalah layar. Nah, sekarang coba kita ubah-ubah posisi lensa dengan bendanya dan kita bisa melihat bagaimana sifat bayangan yang ada di dalam layar. Nih kak, kita dekatkan ya. Kita dekatkan lensanya dengan benda. Terbentuk bayangan enggak? Ada nggak di layar? Lihat bayangan nggak? Nggak ada. Oke, kita jauhkan. Nah, coba kak, sudah terlihat nggak? Lihat. Nah, terlihat. Di situ gambar lilinnya terbalik apa tegak kak? Terbalik. Terbalik. Terus kamu lihat di sini nyalanya. Nih, tambah besar apa tambah kecil itu?
Tambah kecil. Tambah kecil apa tambah besar? Coba dilihat lagi. Tambah besar. Tambah besar. Ternyata nyata terbalik diperbesar. Coba kita jauhkan lagi. Nih, semakin jauh. Apa bedanya? Terbalik? Masih terbalik enggak? Masih. Masih terbalik. Tapi bendanya, bayangannya kecil apa besar tuh? Kecil. Kecil. Kalau kita jauhkan lagi, terlihat nggak? Enggak. Tidak terlihat. Kita dekatkan, terlihat nggak? Enggak. Nah, nih. Nah, sederhana kan sahabat sains? Ini adalah pembentukan bayangan pada lensa. Kita bisa tahu ternyata pada lensa cahaya mengalami pembiasan, dan di sini bayangannya nyata dan terbalik. Bisa diperkecil, bisa diperbesar. Tergantung apa? Tergantung posisi jarak lensa dengan benda. Nah, sahabat pintar, cukup sini dulu ya. Kita belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nantikan sesi berikutnya sifat-sifat cahaya yang kedua bersama Mami Cici dan Kakak Kian. Dadah, assalamualaikum.